Sudah sampai mana, Bapak dan Ibu, saudara sekalian? Proses pembuatan matrik, Pak. Matriknya, kok baru masih di sana? Ayo, selaka buru Ya, tutup loh nanti loh. Ini kalau ya. nggak segera gercep, bisa ketutup nanti. Ini masalahnya Jumat itu terakhir biasanya sudah tinggal mengupload hari Sabtu. Biasanya begitu. Oke, siap. Seminarnya Selasa, Pak. Oh, Selasa sebenarnya ya? Oh, masih ada Selasa ini. Satu pekan lagi berarti. Nah, Alhamdulillah kalau Selasa Seninnya saya nggak tubrulkan lagi ini. Baik, saudara sekalian, mungkin sekilas sebelum saya masukkan kembali atau saya sampaikan dulu ya, di depan atau di belakang enaknya. Saya tak pengen melihat dulu progresnya seperti apa teman-teman. Mungkin boleh disampaikan, saudara sekalian. Izin, Pak. Boleh saya Boleh menyampaikan? Mas, Ya. silahkan biar saya tahu, nggak vakum saya. Silakan Mas. Boleh dari atas mungkin. Silakan Mas. Ya, silakan Mas Nasruddin. Ye. Ya, sudah Sudah, sudah. terlihat. Oke, Silakan. dan saya ulangi. Ini di awal saya menyesuaikan dengan yang ada di penugasan BLC. Saya mulai dari pembuatan analisis isu, memilih 5 isu yang sudah saya tentukan. Ini ada dari eh, apa namanya, identifikasi menggunakan isu APKL, kemudian USG, kemudian saya sudah buat juga fishbone-nya, dan terakhir ini tadi malam sudah saya selesaikan di matrik. Wah, bentar Pak, ini masih yang kosong ternyata. Mohon maaf, saya izin bagikan ulang. Sudah Pak? Eh, maaf, maaf, salah lagi. Ah,
Yang ini matrik sudah terlihat. Belum, Mas, belum. Oh, belum. Nah, sudah. Ya, silakan, Mas. Ini saya langsung di matriknya karena juga sudah di sini sudah disampaikan identifikasi isunya. Mm-mm. Dari identifikasi isu yang sudah saya kemukakan di sini, rancangan matriknya itu ada pertama ada isu tentang kurang optimalnya pemanfaatan aplikasi SIMKA sebagai media pendaftaran nikah berbasis digital. Mm-mm. Kemudian ada kurang optimalnya pemanfaatan media digital dalam memfasilitasi pelayanan bimbingan perkawinan. Ketiga, Mm-mm. kurang optimalnya pengelolaan arsip akta nikah berbasis digital. 4 sama 5 ini lebih ke sarana. Ada kurang sarana prasarana penunjang layanan nikah sama belum tersedia layanan ramah difabel. Nah, dari analisis itu saya menentukan isu yang akan diangkat yang nomor 3, kurang optimalnya pengelolaan arsip akta nikah berbasis digital. Ya, mungkin untuk alasannya itu penilaiannya ada di tapisan isu yang sudah saya buat di APKL sama USG. Tapi nanti lebih detail akan saya sampaikan di bagian RA nanti secara keseluruhan, mungkin di latar belakang dan di argumentasi core isu gitu. Yang jelas, mungkin sebelum lebih jauh saya izin menyampaikan ke Pak Muklis bahwa di satuan kerja kami di tempat saya terutama itu memang ada permasalahan yang ya bisa dikatakan cukup serius terkait dengan pengelolaan arsip, terutama arsip akta nikah. Ada permasalahan ini saya sudah sebelumnya konsultasi dengan mentor, kepala KUA, kemudian dengan bagian operator di kantor sama yang bagian pengarsipan. Ya, jadi ada permasalahan tentang pengarsipan itu yang pertama secara fisik itu memang ada arsip-arsip yang harus segera diselamatkan dalam artian memang ya di KUA kami masih sangat minim untuk pengelolaan arsip. Satu dari lemarinya itu sangat-sangat tidak mendukung atau bahkan mungkin bisa dikatakan tidak bisa dikatakan sebagai lemari arsip karena pakai lemarinya lemari ya kayu biasa mungkin juga dulu lemarinya bekas apalah kemudian dipakai untuk naruh arsip arsipnya ditumpuk gitu banyak jadi tidak apa ya mungkin nanti di RA akan saya cantumkan fotonya lemarinya itu Baik, hanya ya, ya dikit lah ke atas. Jadi untuk ya. arsipnya itu ada yang arsipnya ketutup. Jadi tidak bisa rata urutan tahunnya itu jadi ada yang ketutup. Dan itu sangat menyusahkan untuk mengambil data. Kemudian Nah, juga ada arsip yang sangat tua yang saya temukan sudah saya analisis itu sekitar tahun 1950-an. Ada arsip tahun segitu itu malah saya tidak berani membuka Pak yang arsip tahun segitu karena sepertinya sudah sangat lengket kertasnya nah, dan kalau dibuka takut rusak. Itu laporan fisiknya. Kemudian yang ya, secara itu nanti eh, bisa difoto, Mas ya. oh, nggih, nggih. Kita data dokumen seperti itu nanti perlu jadikan foto, kemudian dibuat gambaran bahwa ini faktanya seperti ini, gitu. Nggih, Pak, terima kasih. Kemudian yang Ya. ada permasalahan juga terkait arsip digital. Jadi untuk di KUA kan sudah mulai memberlakukan SIMKAH, aplikasi SIMKAH itu sejak 2014. Nah, 2014 itu saya konsultasi sama operator di kantor. Jadi menurut keterangan operator, 2014 itu menggunakan SIMKAH desktop. Kemudian mulai tahun 2022, kalau tidak salah, sampai 2024 awal itu menggunakan SIMKAH Gen 3. Nah, kemudian 2024 sampai sekarang yang sedang dipakai saat ini itu SIMKAH Gen 4. Nah, ada permasalahan eh, terutama yang di SIMKAH Gen 3 mulai dari 2023 sampai 2024 itu data digitalnya ternyata hilang dalam artian ketika ada peralihan SIMKAH dari Gen 3 ke Gen 4 kata operatornya itu datanya tidak bisa diintegrasikan ke SIMKAH Gen 4 jadi ya otomatis harusnya datanya yang sudah bentuk digital dari tahun 2022 sampai
2024 yang harusnya sudah ada digitalnya malah hilang juga. Dan itu juga Tapi ada backupnya arsip Mas ya? Masih ada ya? hanya Yang arsip, manual? iya Mas, arsip manual ada. Nah itu mungkin jadi perbedaannya kalau yang mulai tahun 2014 sampai 2024 itu arsip manualnya sudah bagus, tulisannya terbaca. Hmm. Kalaupun nanti kami akan melakukan digitalisasi bisa cepat, efektif karena tulisannya mudah terbaca. Itu. Kalau yang arsip sebelum 2014 itu permasalahannya mungkin akan agak sedikit lambat memasukkan datanya karena tulisannya sudah susah Ya. dibaca kayak gitu. Jika Nah, demikian, yang mau diangkat sementara dalam rencana aktualisasi ini yang mana Mas? nah gitu. Durasi yang mana? Oke, kalau ini saya masih baru baru saya catat ini 2020. Cuman sebelum sebenarnya masih di beberapa di matrik juga saya jelaskan kayaknya arsip terpilih karena memang masih saya minta masukan-masukan barangkali juga kalau dari kepala KUA sih ya kemarin saya sempat bilang kalau bisa semuanya Mas itu saya. Bukan cuman saya menjelaskan apa adanya ke kepala KUA bahwa Ya. ini ada Mm-mm. batas waktu Pak kalau dari Latsar itu sebenarnya 1 bulan. Cuman saya menjelaskan sih Pak ke Ya, kepala KUA bahwa ya kalau untuk arsip ini baik. sebetulnya berkelanjutan gitu. Mungkin ya nggak bisa semuanya bisa tapi Ya, berkelanjutan lah gitu. baik. Demikian. Oke, Saya kasih masukan Mas. Sementara. oke, Pak. Oke, Panjenengan tadi deskripsinya, jenengan cerita dari awal, oke, dari tahun 50-an sampai yang 2024 itu, oke, panjenengan ceritakan di dalam deskripsi latar belakang. oke, Pak. Itu penting. Di latar belakang ceritakan kondisi seri sarprasnya dan kondisi arsipnya, pengarsipannya. Oke, SIMKAH itu seperti itu. Apapun bentuk nama istilah SIMKAH atau yang dulu apa, surat nikah oke, dan sebagainya, itu nanti jenengan klasifikasi, deskripsikan ada beberapa tahapan tadi ya. Nah, oke, Pak. tahun sekian sampai sekian bentuknya seperti ini. Tahun sekian sampai sekian bentuk ini. Dan 2014 sampai sekarang begini dan sebagainya. Ada kendala tadi di sinkronisasi apa berapa tadi. Ya, itu nanti juga Iya, dikasih beberapa periode. oke, Setelah jenengan ceritakan, baru jenengan fokuskan di latar belakang itu yang akan dilakukan riset atau dia dilakukan pengupdatean ulang atau pengarsipan ulang, pengarsipan ya, oke, Pak. dikatelisasi arsip, nanti kan gitu kan? Oke, Pak. Judulnya begitu. Nanti saya sepakat dengan Mas Nasruddin dibatasi dulu. Meskipun nanti setelah Latsar dikembangkan menurun ke bawah ya, Oke, sampai tahun yang terakhir dengan cara nanti misalnya di scan ya. Kalau yang ini kan backup-nya dicari backup-nya saja, bukan di scan-nya. Tapi backup-an data yang khawatir dihilangkan atau apa tereliminasi tadi misalnya masih lebih gampang yang sekarang misalnya 2020 sampai 2025 ini oke, misalnya. Nanti dicari data-data arsip itu di scroll lagi, kemudian modelnya nanti ditaruh di mana? Apakah Google Drive atau di mana atau modelnya seperti apa? Coba nanti di gagasan kreatif itu yang mau dilakukan dan dilakukan dalam bentuk jadwal pelaksanaan kegiatan. Gitu ya. oke. Terima kasih Pak. Oh, izin juga bertanya kan terkait itu, Hmm. terkait targetan ini juga untuk a- apa pencatatan nikah di KUA saya kan ini rata-rata per tahun tidak ada yang di bawah 300 Pak. Pasti di atas 300 bahkan Hmm. rata-rata sampai 400. Itu pun Hmm. kalau misalnya saya ambil target berarti misalnya 1 tahun lah katakanlah. Itu juga mungkin akan cukup berat ketika dikejar 1 bulan ya meskipun ya bisa saja nanti misalnya 1 tahun di situ ada Ya, 1 tahun nggak apa-apa. arsip. Hanya nanti Oke, jaringan misalkan di backup dalam arti eh, yang data lama kan sudah ada, nggak? Tidak perlu di-scan kan? oke. Data lama yang dari yang berapa Pak? Maksudnya misalnya 2025 atau Oh 2024 oke, ya. yang sudah menggunakan SIM card terbaru ya sudah tersimpan Pak. Ketika ada Nah, orang bikin duplikat sudah ada. nah Yang enggak, berarti yang belum tersimpan itu atau itu revitalisasinya oke. bisa. Tapi pilih salah Nanti 1 tahun ya Pak. Oke. ya, Oke. mungkin nanti minimalnya 1 tahun, tapi yang kemungkinan nanti bisa dikembangkan ketika
Misalnya, lah, kenapa hanya 1 tahun? Karena kita terbatas waktu Iya, Pak. untuk mencari ini. Nah, yang rasional yang bisa dilakukan, Pak Jaringan. Iya. Misalnya Kemudian 2 tahun atau 3 tahun bisa, ya ambil dulu, itu nggak iya, apa-apa. Kalau 30 hari kemungkinan bisa diselesaikan ya. Yang penting iya. harus selesai. Gagasan kreatif itu inovasinya berubah apa bisa selesai. Iya, sama yang perlu saya Seperti sampaikan ini, juga, seperti Pak. kehendaknya Pak Kepala tadi. Iya. Digitalisasi yang saya maksud di sini ya karena lagi-lagi keterbatasan juga, belum ada alat scan yang Nah, itu memadai. yang Jadi saya harus di. digitalisasinya mau proses penginputan, Pak, penginputan data ke Excel. Itu bagaimana lah menurut jenengan, Pak? Bisa Modelnya nggak seperti dilakukan itu. bentuk Excel? Bisa, Pak. Misalnya bisa. Saya makanya di matrik juga saya Kalau cantumkan di bisa, yang mungkin dicari alternatif lain yang mungkin lebih simpel apa, Mas? Selain dengan model Excel, ada sebetulnya bukan simpel ya, Pak, tapi mungkin lebih lebih apa lebih lebih cepat, akurat, tepat kalau sasaran. kalau untuk Excel, kalau untuk lebih cepat, Excel sudah cukup cepat. Untuk Tapi, efisiensi, nggih, ada juga kalau pilihan lewat Excel, SIMK. nah, dari SIMK itu yang harus di backup aja, Mas. Menurut saya lebih Nggih. baik kita mencari dari SIMK-nya. Kalau Excel jenengan ngetik ulang kan? Yes, nggih, itu Pak. Sama juga kalau misalnya saya mau pakai SIMK, di SIMK juga ada menu arsip mundur. Juga sama nginput ulang kalau SIMK. Cuman nanti saya kemarin komunikasi juga dengan operator, ditakutkan ada kejadian seperti dulu yang ketika ada pengembangan SIMK dari Gen 3 ke Gen 4, nanti takutnya ketika jenengan saya dikasih tahu sama operator jenengan sudah nginput banyak arsip mundur ke SIMK, tiba-tiba nanti ada pengembangan SIMK hilang lagi. Jadi Ya, lebih baik kalau di down Excel. ya. Iya, Nah, di coba nanti Excel. itu dicari upaya yang paling selamat dan mudah. Mudah dalam Iya, arti simple dan bisa dibuat sebagai arsip betul. iya, Apakah modelnya tetap Excel ataukah backupan dalam bentuk scan? iya. Kan scan itu juga cepat sebenarnya ya. Iya Pak, cuman alatnya Mas. Ya. Kalau di scan malah tinggal nanti sudah otomatis aman di seluruh data formnya juga aman. Nah, Gitu. apa kita pengadaan scan mungkin nggak Mas? Atau pinjem? Ada tapi di KUA tetangga Pak. Saya punya ada di KUA tetangga ada alat scan itu. Karena ini juga Mas, saya sambil tanya-tanya ke teman yang lain seperti itu. Ada yang saya scan lebih juga. akurat jaringan. Panggil cuma Khawatir ini Pak, kita kalau Excel nanti. Hmm. saya juga sambil menyampaikan juga ini untuk gagasan inovatif saya itu cuma untuk kedepannya, tujuan ke depan ini juga bukan Hmm. sekedar menyelamatkan arsip, tapi untuk juga ada tujuan yang juga tidak kalah penting itu untuk pelayanan yang optimal terkait pembuatan duplikat. Jadi juga ini kan apa pengaruhnya Nah, arsip itu kan membuat duplikat. Nah, yang selama ini saya juga ditugaskan di front office. Selama ini menghadapi ada orang membuat duplikat, ketika akta buku nikahnya hilang kan melaporkan ke KUA dan rata-rata iya. ketika ditanya nikahnya kapan sudah lupa. Ya mungkin sekedar ingat tahunnya berapa. Nah, itu nanti ketika kami ngecek ke bagian arsip di belakang Mencari. nyarinya lama sekali. Nanti ke situ Pak, sampai ke situ insya Allah pengaruhnya kalau sudah Oke. di Oke, Excel kan ya nanti dicari betul. Saya cepat sepakat itu. seperti itu. Iya, Oke, Mas. Baik, nanti dicari ya solusinya ya. iya, Pak. Tapi yang jelas bisa diselesaikan dalam waktu 30 hari. Iya. Nanti berarti saya Lebih pemilihan tahun. efektif, efisien. Iya. Oke, sama bagus sekali itu Mas idenya. Iya. Ya, saya juga Baik. kasihan sih melihat petugas arsip. Biasanya bisa memakan waktu 30 menit hanya untuk mencari arsip. Dan yang menunggu, masyarakat yang menunggu pelayanan juga jadi lebih lama. Hanya untuk mencari arsipnya dulu. Iya. Gitu. Oke. Bagus. Ya, terima kasih Mas Iya, Nasruddin. Pak. Iya, Pak. Ada lagi teman-teman yang lain? Oh ya, Bapak. Silakan Mas. Baik, izin share screen ya, Bapak. Oke, silakan Mas. Baik, apakah sudah terlihat? Belum Mas, belum. Oke.
Belum, Mas. Sebentar, Bapak. Oke. Sudah. Belum, belum. Sekarang sudah, Bapak. Oh, belum. Belum, belum. Sudah. Sudah, Mas. Silakan. Baik, izin menjelaskan atau memaparkan isu yang saya dapatkan setelah berkonsultasi dengan mentor Bapak. Kurang lebihnya sebenarnya sama, nggih, kalau untuk permasalahan di KUA yang terpenting itu terkait dengan digitalisasi. Namun di sini saya sudah memiliki cara-cara. Kalau untuk latar belakangnya hampir sama, Bapak. Tapi untuk di KUA kami, KUA Borobudur, untuk tingkat keamanan arsipnya untuk fisiknya sudah lumayan, nggih. Kalau untuk terkait penyimpanan, almari sudah berbentuk besi. Kalau untuk arsip fisiknya aman. Tapi untuk kalau memang tahun-tahun yang sangat tua itu memang perlu perhatian khusus. Nah, kalau untuk terobosan yang saya tawarkan untuk digitalisasi arsip itu, saya menggunakan fasilitas Google Form, Bapak. Jadi, untuk data yang diinput itu nanti cukup data yang krusial, namun di akhirnya itu ada scanannya. Jadi, nginput itu yang pokok-pokok seperti nomor akta nikah, kemudian nama, kemudian walinya siapa, terus nomor korporasi. Nah, setelah itu di-scan. Karena KUA Borobudur juga masih terbatas, belum ada mesin scanner, mungkin nanti saya akan memanfaatkan yang ada seperti cam scanner, tapi untuk ukurannya nanti bisa saya kompres seperti itu. Jadi nanti kalau sudah diupload di Google Form, Bapak, nanti itu akan menjadi hasil spreadsheet, yang mana spreadsheet itu Nah, datanya sudah terintegrasi. Jadi sekali kita ngeklik, misal kita cari atas nama siapa, nanti di bagian mm-mm. belakang lampirannya itu sudah terupload juga scanannya. Jadi nanti saya akan mengoptimalkan itu dan juga pakai linknya itu sekali klik itu ada link tree. Jadi nanti saya integrasikan pakai link tree yang kemarin dipakai Mas Anam kalau nggak salah itu, jadi saya kepo. Ini kalau saya manfaatkan bisa nggak gitu. Ternyata bisa. Jadi satu link tree itu nanti di dalamnya ada dua kamar yang mana ada hasil data backup scanannya sama hasil inputannya. Seperti itu, Bapak. Baik. Ide bagus juga, Mas. Hanya yang jadi masalah itu nanti kuat kapasitas berapa, Mas? Setelah dikompres. Nggak, Ya, itu. iya. Ya, jadi kalau untuk di program digitalisasi arsip ini saya membuat akun Gmail baru, Bapak. Jadi kalau untuk free-nya itu memang kapasitasnya masih terbatas 15 giga. Terus kalau mau menambah penyimpanan itu memang harus upgrade. Jadi nanti seperti Mas Nasruddin, saya targetnya tetap membuat apa analisis tahun dari tahun yang tahun 1990 ke bawah itu yang perlu segera diselamatkan, nanti saya analisis, kemudian tahun yang sering diminta duplikat buku nikah atau surat keterangan itu tahun berapa. Jadi tahun tersebut yang saya prioritaskan. Ngoten, Bapak. Nah, Kalau maksud untuk saya gini, Mas. penyimpanan memang terbatas, jadi saya Nah, kompres. ya, kompres baik. Maksud saya begini. Kalau itu sudah menjadi kebutuhan dan bisa dialokasikan dana, diusulkan kepada pimpinan kan itu. Jadi Iya, Bapak. dibuat unlimited, Mas. Oh, baik, bagus. Usulkan kepada mentor ya atau kepala KUA untuk Gmail-nya atau pakai emailnya email yang eh, kantor kan ini. Iya, Bapak. Jadi khusus email kantor Ya, email kantor yang khusus untuk dokumen ini. Ya, jadi maksud saya digitalisasi. kalau dibuat pribadi, khawatirnya kalau misalnya nanti Mas Rifki pas mutasi, nah, akhirnya kan kita nggak bisa meneruskan. Nah, kalau sudah itu email kantor, nantinya diharapkan bisa digunakan siapapun sampai kapanpun. Terus yang kedua, kapasitas tadi disesuaikan kalau bisa menjadi unlimited nantinya. Sehingga tidak setiap tahun kita buat email-email baru kan enggak. Tapi sudah bisa berkelanjutan dengan satu Baik. bentuk pengarsipan. Baik, Mas. Ya,
Baik. Lanjutkan? Ya. Tapi yang bisa dipastikan selesai dalam 30 hari bisa jadi produk ya. Apakah berapa Oke. tahun yang bisa dilakukan itu sesuai dengan kemampuannya masing-masing ya. Itu nggih. Baik. Terima Oke, kasih Mas baik Rif. Bapak. Baik, Nggih, nggih. sama-sama Pak. Ada lagi teman-teman yang mau menambahkan? Mbak Adia, sudah? Ya, Bapak. Saya sampai di kemarin identifikasi isu dan deskripsi menemukan 5 isu dan deskripsi, kemudian eh, sudah membuat matriksnya tadi. Ini Bapak, sebentar. Silakan share screen. Oke, sebentar. Silakan Mbak. Oh, dia Bapak lupa mematikan audionya, tidak terdengar saya yang berbicara. Iya, silakan. Nggih, sudah disampaikan? Iya, jadi kemarin saya mengidentifikasi isu-isu yang ada di MAN 4 Bantul. Kemudian setelah saya scanning, mengerucut pada 5 permasalahan ini. Yang pertama ada kurangnya pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajaran belum maksimal mendukung konsep Smart ASN. Di MAN 4 Bantul sendiri, kebanyakan guru masih menggunakan metode ceramah dan dalam pembelajaran mengandalkan LKS. Jadi Oke, siswa diberikan materi kemudian mengerjakan LKS hanya kebiasaannya seperti itu saja. Kemudian nomor 2, belum optimalnya kolaborasi antar guru dalam merancang modul ajar dan bahan ajar oke. inovatif. Nanti yang core isu aja Mbak, langsung. Oh ya, Pak. Kemudian ini ditemukan core issue dari analisis APKL dan USG ya Pak. Yang paling banyak yang dan dibutuhkan itu adalah kurangnya pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran sehingga kinerja guru dan kualitas pelayanan pembelajaran belum maksimal mendukung Smart ASN. Begitu Pak. Eh, Teknologi digital ini tidak hanya dalam proses pembelajaran, tapi juga dalam penyusunan perangkat ajar dan evaluasinya. Begitu, Pak. Baik. Jadi core isunya apa tadi? Kurangnya pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran, sehingga Nah, kinerja guru dan kualitas layanan pembelajaran belum maksimal mendukung Smart ASN. ya. Jadi nanti eh, pendekatan smart ASN-nya ataukah terkait dengan apa efektivitas pembelajarannya? Lebih ke penggunaan Smart ASN ya, Pak. Nah, kalau smart ASN berarti kaitannya nanti kepada eh, prioritas, pada mutu ya, bukan pada prioritas mutu ya. Iya, kualitas, Terus Pak. gagasan kreatifnya apa, Mbak? Penggunaan eh, aplikasi-aplikasi yang mendukung pembelajaran, Pak, seperti penggunaan Apa Canva itu? dan lain-lain.
Oke, begitu Pak. penggunaan Seperti Canva. penggunaan, iya. Nah, terkait kalau penggunaan Canva, apakah di situ sudah semua semua ruang ber LCD atau menggunakan LCD proyektor? Semua ruang sudah. Maka dari itu saya ingin guru-guru di Manfaat Bantul itu bisa menggunakannya dengan baik. Speaker juga sudah terpasang di setiap kelas. Jadi Baik. perangkatnya sudah mendukung. Yang menjadi masalah adalah guru itu enggan membuat atau tidak mampu atau belum mampu membuat model Canva begitu ataukah keengganan? Em, Lebih ke keengganan mungkin ya Pak. Karena Nah, lebih enak kalau ini ya serama mungkin ya Pak, tidak perlu menyiapkan eh, materi-materi di sebenarnya Canva-nya. ya, sebenarnya itu lebih lebih repot malah. Ceramah itu capek loh. Saya aja Iya, kalau ngajar setiap hari misalkan seperti ini capek. 2 bulan saja, iya, hampir 3 bulan ini, kalau kita menggunakan ceramah, capek deh, mulai pagi. Maka sebenarnya mungkin karena tadi belum belum tersadarnya, kalau memang keengganan, upaya yang jenengan lakukan kan pelatihan Canva atau pemberian model Canva itu tidak akan efektif. iya, iya. Nah, coba dicari upaya lain, Mbak, yang memungkinkan itu berdampak. Ya. Jadi jangan sampai, mohon maaf, jenengan sudah capek-capek membuat model pelatihan, tapi ya senior apalagi, lah kamu orang baru sok tahu. Nah, Iya, dianggapnya kita keminter ya. Padahal sebenarnya kan kita memotivasi ya. Mungkin kalau senior belum bisa atau belum mampu, belum kreatif ya, kita lakukan pelatihan. Proyek gagasan kreatifnya apa? Pelatihan ya. Iya, untuk guru-guru. Nah, itu coba nanti dikaji ulang, disampaikan ke mentor. Mungkinkah misalkan kita lakukan dengan Mbak Adi, Iya, Mbak, Pak. Iya, nanti coba dikonsultasikan apakah efektif ketika kita melakukan pelatihan itu. Jangan sampai jangan dibuat malah dibikin pusing. Apa? Diboikot nggak mau ikut. Kalaupun ikut juga tidak bisa efektif. Ini juga. iya, Nah, ketika didukung oleh kepala madrasah atau mentor, baru bisa dilakukan. Tuh. iya. Intinya harus berdampak, Mbak, setelah selesai membawa perubahan. Sebenarnya untuk Meskipun- yang bagian evaluasi pembelajaran ya Pak Niko sudah menggunakan teknologi digital. Kami di DIY Nah, itu sudah ada JMD namanya Jogja Madrasah Digital. Nah, guru-guru sudah menggunakan itu karena mungkin mudah oke. ya Pak. Itu lebih berarti sudah harus match, Mbak. Harusnya. Tepat Iya, sekali. Jadi identifikasi masalahnya atau di latar belakang itu kemukakan. Apa yang diceritakan tadi dimasukkan di latar belakang. Jadi iya, terjadi gap antara idealitas dengan realitas, antara di post testnya atau di tadi Jogja apa tadi? Madrasah Digital. Nah, itu dengan yang terjadi, itu terjadi pendomplengan apa ya Iya, iya, kesenjangan ada. kan. Memang betul Pak. Itu sudah beberapa kali dibahas nih di rapat karena ada gap itu di pembelajaran kita masih manual menggunakan ceramah, tetapi setiap ulangan dan tes itu atau UAS menggunakan Jogja Madrasah Digital itu. Nah, ini harus disupport. Dan itu bagus inovasinya ya. Meskipun sebenarnya sederhana, tapi terjadi gap itulah yang memacu. Dan dengan pengen apa niat baiknya bagus ya untuk memberikan pelatihan mungkin jika mungkin senior-senior itu ada yang karena expired ya sudah sepuh tidak mampu itu perlu didampingi tadi. Itu perlu perlu penekanan di sana ya. Yang kedua good willing dari pimpinan kepala madrasah harus satu wakakurir harus bisa menekankan itu. Bagaimana memanfaatkan media digital yang sudah secara perasaan sudah mampu ada kan. Nah, itu tinggal penjaringan membuat tahapannya. Gagasan kreatifnya apa? Model pembelajaran, tapi model pembuatan itu harus ada panduan. Panduan apa pembuatan model pembelajaran, media pembelajaran. Ya, itu nanti dibuat itu ya produknya. Ya, Iya. betul. Iya, selama ini pembelajaran untuk yang digital itu malah sekolah itu kerjasama dengan eh, pihak swasta misal seperti Kuiper. Nah, nanti kan guru langsung bisa mendownload video-video materi yang ada di situ terus tinggal ditampilkan begitu saja Pak. Tidak tidak membuat
presentasi lalu diterangkan, dijelaskan gitu. Nah, Iya. ya, ya. Terus pembiayanya kalau itu pakai mana? Saya belum tahu Pak, belum tahu tentang itu, hanya diberi akun saja. Ya, baik. Akun. Coba itu nanti sambil diberikan beberapa itu reasoning ya. Dan jenengan pengen membedah, tapi dengan hati-hati tadi. Bagaimana penjenengan selulup ya, tapi bisa menemukan sesuatu yang itu berinovasi. Bagus Mbak itu kalau di kondisi yang seperti itu. Kalau tidak ada cerita ini bisa saja hanya Canva kan gitu. Padahal sebenarnya ini dengan kondisi itu akan lebih bagus sebenarnya. Guru Iya. berkreativitas ya, membuat kreativitas. Tapi sekali lagi harus ada backup pimpinan kalau itu. Saya membayangkan agak rumit itu, tapi kita harus semangat bagaimana caranya minum air ya, mendapatkan ikan tapi airnya jangan keruh. Bisa merubah tapi tanpa jenengan dianggap minteri oleh pada senior. Iya. Meskipun niatnya jangan baik. Ah, ah. Iya. Fasilitasnya sudah Hasilnya diberikan oke-oke banyak. kan, terus Ya, tesnya tadi sudah modelnya. ya, Tadi mereka malah menggunakan media lain pembelian yang itu tidak ya, efektif mungkin begitu. Oke ya. Pak, lanjut ya nanti Ya, dikembangkan terima kasih gagasan kreatif. Bapak. Oke. Ada lagi teman-teman? Satu lagi mungkin? Izin Bapak saya. Silakan Mas Safa. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Izinkan saya untuk menyampaikan isu, isu yang ada di KUA Kecamatan Banyumas. Berdasarkan PKL itu sudah ada beberapa isu, ada 5 isu. Yang pertama itu ada minimnya pemahaman calon pengantin tentang kehidupan pasca menikah dan doa-doa seputar nikah. Kemudian ada minimnya partisipasi calon pengantin dengan akun media sosial di KUA Ya, Banyumas. Yang ketiga ada ambil korek kurangnya isunya aja Mas. literasi. Oh, core Eh, isunya itu tentang minimnya pemahaman calon pengantin tentang kehidupan pasca menikah dan doa-doa seputar nikah. hmm. Itu saya dapatkan ketika saya dan teman saya di sini melakukan bimbingan perkawinan, ketika ditanya seputar doa-doa eh, Hmm. seperti doa apa mandi junub, kemudian doa mau berhubungan badan, kemudian doa apa megang ubun-ubun istri itu banyak sekali yang belum tahu Bapak. Banyak sekali yang belum Iya, tahu. Mas Azrudin Kemudian ketawa ini. oke, banyak sekali yang Lanjut belum Mas, tahu. bagus Mas. Oke. Kemudian saya dan teman saya berinisiasi nih Pak, inisiatif untuk membuat doa. Untuk sementara yang sudah terrealisasi itu ada beberapa doa yang memang masih sedikit lah, sedikit banget. Itu di-upload di akun Instagram KUA Banyumas itu tentang Majmuatil Ayat Lizawaj. Oke. Tapi karena itu kan masih di akun media sosial dan itu sangat terbatas. Kemudian saya berpikiran untuk gagasan ide kreatifnya itu membuat semacam e-book atau buku saku mini nanti Hmm. memuat tentang kehidupan pasca pernikahan dan doa-doa seputar pernikahan, Pak. Baik, baik itu nanti dibuat e-book ya. G, e-booklet. G. Nah, Kemudian terus, untuk distribusinya nanti, ini kebetulan teman saya CPNS yang penghulu sama-sama itu rancangan aktualisasinya tentang WhatsApp bisnis. Nah, nanti untuk e-bookletnya itu bisa dikirimkan lewat WA. Itu sasarannya nanti untuk Gen Z, Bapak. Nah, untuk Gen Z kan punya WA semua. Nanti bisa hmm. diarahkan, dikirim lewat WA. Kemudian untuk yang mbah-mbah atau yang memang sama sekali tidak punya WA, itu bisa diberikan yang hot file, cetakan gitu. Nah, itu nanti untuk Cetakan mendapat atau yang G. ketiga Mas. Saya tambahkan kalau memang mungkin ya dengan menggunakan video atau voice note. Nah, yang sepuh Video kadang atau kan voice. dibacakan di situ kan lebih gampang. Kan tidak semua Gen Z itu juga bisa ngaji. Kita asumsinya ada yang G, berkebutuhan G. khusus yang tidak bisa ngaji atau sepuh tadi. Maka gunakan video atau video yang sudah ada suaranya ya. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, doa mandi junub, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma dan itu sudah dalam bentuk
diperlihatkan di video dengan ada suara. Itu mungkin lebih Hmm. memudahkan, Mas, bagi yang mereka tidak bisa membaca tulis Al-Quran. Mohon maaf Bapak, izin bertanya, berarti nanti outputnya dua nih Pak? Apa gimana? Boleh, boleh, Mas. Dua. Oke. Jadi ada yang bentuk e-book, Infogram. Oke, ada ebook, yang tadi berbentuk video, video. suara-suara dengan tayangan itu di anu sampaikan itu. Nah, nanti kalau bisa per itu, Mas, nanti jadi beberapa produk ya. Itu kalau medianya tadi WhatsApp saja, kalau bisa ditambahkan mungkin di IG atau di apa yang media itu bisa ditempel dengan barcode. Mohon maaf Bapak, eh, kalau misal di-upload di IG mungkin nanti ditakutkan, itu kan kepingin saya tuh didapatkan oleh Catin yang ada di KUA Banyumas untuk sementara gitu loh. Oh gitu, untuk terbatas Nggih, ya. nggih sangat terbatas nggih. Nah, Soalnya Pak, kalau di berkaitan terbatas berarti kalau yang tidak ber-WA nanti gini, kalau boleh saya sampaikan. nggih, Lebih jenengan kasih barcode di depan PTSP-nya, ngasih front barcode office nggih, itu di nggih. di situ nanti bisa diambil dari Jatim. Nah, Hmm, di Jatim itu sebagai syarat nantinya, Mas. Kalau bisa jangan buat sebagai syarat untuk kan sebagai bimbingan pernikahan kan itu nggih, Jatim kan. nggih. Nggih, Nah, nanti arahnya ke situ nggih. itu diwajibkan mereka tahu dan bisa menghafal. Nah, tagihannya apa? Berarti itu sebagai syarat nanti dibuat SOP untuk apa calon pengantin ketika mau mendaftarkan itu sebagai syarat salah satu syarat untuk pendaftaran pernikahan. Bisa nggih? Nah, nanti caranya gimana? Ada tagihan di situ yang berbasis online misalnya. Mereka bisa langsung setelah membaca, setelah mendengarkan, menghafal, kemudian akhirnya dia mengirim lewat suara ya, misalnya Nggih, membaca atau mensuara, kemudian dites di upload di link yang jadi siapkan di misalnya Google Doc ya, atau Google Drive di situ. Gimana kalau inovasinya ke sana? Jadi syarat. Maksud saya, eh, mereka biar ada kemauan untuk membaca. Target kita nggih, kan ada progres kan mereka. nggih, Tidak betul. sekedar kita nayangkan tapi tidak belum tentu mereka baca. Maka dipaksa untuk baca dengan cara apa? Dengan cara mereka dipaksa untuk membaca dan sebagai syarat tadi. Kalau sudah berarti sudah, oh sudah dicek, udah masuk berarti bisa mendaftar Pak. Hmm, Insya Allah itu lebih bagus Mas mungkin ya. hmm. Tapi kalau untuk game mbah-mbah kayaknya belum bisa nongol ya Pak. Ya, yang Kalau mbah-mbah. yang untuk game mbah-mbah Ya itu tadi yang anu apa itu ada perkecualian tak Mas? Berkebutuhan khusus tadi dibuat oke, oke. perkecualian. Ya, Tapi oke, kalau yang oke. masih muda-muda dipaksa aja harus itu sebagai syarat. Oke, oke. Lah yang gambar nanti berkebutuhan khusus kan, misalnya dilatih, di kita berikan kan tidak semua harus berbasis bimbingan langsung kan, sehingga Oke, tidak oke. membuat itu akan lebih efektif Hmm, dan para pengguru ini tidak capek oke, oke. dengan cara memberikan bimbingan yang seperti itu terus itu. Berarti Tapi nanti kalau wujud wujud pantauannya dengan mengirimkan video niku ya Pak. ya boleh. Atau yang disediakan kalau tidak berjadian kirim biar nggak repot juga sediakan barcode yang di situ nanti Jamwin nah, bisa mengambil dari misalnya WhatsApp yang ada di barcode di situ bisa diambil sendiri ketika kita capek nggak ada kelupaan ya. Mereka yang butuh akhirnya ada tagihan tadi lebih cepat lebih baik. Oh saya sudah hafal kok. Berarti saya langsung merekod saya suara saya atau dari video itu kalau biar nampak ya videonya dia membaca itu kan nampak, tidak ngapusi kan. Oke, Nah, seperti itu mungkin. oke, oke, Pak. Nanti Oke. di scroll, kasih di ininya, Google Drive-nya, kompres itu lebih bagus mungkin kalau memang mungkin bisa dilakukan. Tapi yang Oke, jelas ada tagihan yang itu membuat mereka terpacu untuk membaca ataupun menghafal dan mengirimkan data itu. Kalau bisa lebih bagus itu. oke, Pak. Oke, Oke, terima kasih Bapak. oke, sami-sami Mas. Cukup teman-teman untuk tahap ini? Ya, nanti untuk besok Jumat yang terakhir berarti ya, kita berharap sudah ada acuan yang sudah jadi dan selama perjalanan itu silakan mungkin kalau ada hal-hal yang disampaikan, silakan bisa disampaikan. Itu nggih. Kita berharap teman-teman untuk hari Jumat itu sudah ada produk
Sehingga teman-teman bisa memfasilitasi di situ ya, bisa sebagai acuan gambarannya. Oh, ini yang sudah jadi, ini sudah 75% sudah jadi gambarannya meskipun belum final. Hanya nanti di bab 2 di profil instansi, nanti saya berikan model-model contoh yang model PPT yang sudah jadi, nanti bisa ditiru mungkin ya. Yang di draft ini sesuaikan dengan yang ada di panitia atau yang dikirim dari PLC. Itu nggih. Diselesaikan ya. Kalau tidak diselesaikan nantinya akan repot. Baik, terima kasih. Nggih. Saya kembalikan ke panitia. Ada Mas Koyo, ada Mbak Fitri, monggo. Monggo Mbak Fitri. Terima kasih Pak Mulis. Berarti bertemu lagi di pembimbingan terakhir besok Jumat ya Pak ya. J, insya Allah. Terima Pak kasih. Mukhlis tadi minta 70% sudah kelihatan. Bapak Ibu disiapkan nggih. Insya Allah. Kalau lihat orang-orangnya pria ini, udah siapa Mas? Insya Allah jadi ini. Nggih. Baik. Demikianlah Bapak Ibu untuk coaching yang ketiga ya. Nanti kita bertemu kembali di hari Jumat. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mulis. Waalaikumsalam, sami-sami. Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Mari kita